Baik, kami akan menutup kasus kami pada tim pemerintah pada 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim pemerintah penutup, kami tidak menentang adanya spesialisasi ataupun spesifikasi tertentu terhadap adanya suatu jenjang karir ataupun skill yang dimiliki oleh seseorang Dewan Juri yang terhormat. Namun kami percaya bahwasanya kita saat ini hidup pada zaman ataupun era yang sangat progresif, di mana era ini sangatlah berkembang dan menuntut adanya inovasi ataupun hal-hal lainnya, di mana tuntutan akan perubahan, perkembangan, serta inovasi sangatlah diperlukan Dewan Juri yang terhormat. Pengglorifikasian terhadap suatu hal, baik adanya barang ataupun jasa, kami rasa sangatlah terlalu ekstrim dan sangatlah opresif pada tim oposisi, karena kami beranggapan bahwasanya opening opposition atau oposisi pembuka hanyalah bermain pada skenario terbaik mereka Dewan Juri yang terhormat. Kami akan menjelaskan mengapa hal ini sangatlah tidak urgent di sisi tim OO, karena tindakan glorifikasi tersebut yang sangat mengagung-agungkan suatu jenjang karir, khususnya pada jenjang karir khususnya yang sangatlah buruk di sisi mereka Dewan Juri yang terhormat. Namun sebelum masuk kepada argumentasi tim kami akan memberikan respons ataupun klarifikasi terhadap pernyataan yang telah digaungkan ataupun telah dilontarkan oleh tim opening opposition Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya dengan adanya pengglorifikasian terhadap suatu jenjang karir yang lebih spesialis Dewan Juri yang terhormat, hal ini justru akan bisa memiliki fokus tertentu ataupun seseorang bisa dikatakan dapat terspesialisasi Dewan Juri yang terhormat. Ya, kami setuju bahwa kemampuan orang tersebut dapatlah terspesialisasi dan lebih terfokus nantinya Dewan Juri yang terhormat. Namun kami rasa bahwasanya penjelasan oposisi pembuka sangatlah kurang kontributif dalam perdebatan kali ini, sehingga kami rasa bahwasanya argumentasi mereka patutlah untuk dicoret dalam perdebatan kali ini. Selain itu, mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana seseorang tersebut dapat terspesialisasi nantinya dan dapat secara serta-merta berkontribusi pada semacam negara ataupun company lainnya yang mereka tuju Dewan Juri yang terhormat. Kami akan menjelaskan tersebut pada argumentasi kasus kami yang nantinya terintegrasi dengan sanggahan kami. Lalu yang kedua, respon Dewan Juri yang terhormat, opening opposition mengatakan bahwasanya inovasi dan pemikiran baru tersebut akan terus berkembang dan seseorang dapat belajar dari akses manapun dan kapanpun. Ini berarti bahwasanya secara tidak langsung tim oposisi menyetujui kasus kami bahwasanya kita hidup pada era yang progresif, di mana inovasi dan pemikiran baru tersebut akan terus berkembang Dewan Juri yang terhormat. Namun yang kami pertanyakan dari sini adalah bahwasanya mereka menyatakan seseorang tersebut dapat belajar dari berbagai sumber ataupun akses manapun dan kapanpun Dewan Juri yang terhormat. Hal ini kami rasa bahwasanya tim oposisi telah mengglorifikasi, telah mengeneralisasi ataupun secara implisit mengatakan bahwasanya mereka dapat belajar dari berbagai akses ataupun media seperti halnya YouTube, TikTok dan sebagainya. Namun kami rasa hal ini tidak bisa tervalidasi ataupun tidak bisa dijustifikasi begitu saja Dewan Juri yang terhormat, sehingga argumentasi mereka tidaklah valid. Karena kita tidak bisa begitu saja melakukan justifikasi terhadap suatu akses ataupun hal tersebut Dewan Juri yang terhormat. Sebagai contoh, ketika orang yang bergelut pada bidang IT, kami percaya bahwa saja orang yang misalnya karirnya bergelut pada bidang IT masih bisa ikut short course ataupun bootcamp dan mendapatkan pelatihan, pun juga sertifikasi yang mana keahlian mereka dapat terakui Dewan Juri yang terhormat. Ya, kami percaya hal tersebut masih bisa ter-acknowledge ataupun terakui oleh dunia luar Dewan Juri yang terhormat. Namun terdapat satu plus point di sini, yakni bagaimana kasus tersebut jika karir tersebut merupakan suatu karir yang sangatlah membutuhkan skill yang harus dikeluarkan oleh suatu lembaga ataupun institusi yang memang mengeluarkan sertifikasi tersebut pada bidang karir mereka Dewan Juri yang terhormat. Pada kasus ini kami akan melakukan integrasi pada kasus kami, yakni kami memberikan contoh yakni adalah dokter Dewan Juri yang terhormat. Kami rasa bahwasanya dokter tidak bisa serta-merta begitu saja mengikuti pelatihan ataupun sertifikasi pada lembaga-lembaga lainnya. Dokter perlu biaya yang mahal untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dan orang yang masuk jurusan dokter pun belum tentu mereka linear dan ingin meneruskan ke jenjang spesialis Dewan Juri yang terhormat. Karena kami tahu bahwasanya dokter tersebut terdapat jenjang spesialis ataupun dokter umum, pun juga dokter yang memang terfokus pada bidang akademisi Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami di sini justru kami rasa ketika terjadi adanya glorifikasi terhadap
suatu jenjang karir spesialis, di mana pada tim kami ingin mengakomodasi lebih banyak mimpi mereka dan tidak ingin mematikan mereka begitu saja, Dewan Juri yang terhormat. Karena kami rasa ketika terjadi pengglorifikasian yang mana orang-orang ataupun dunia luar sangat mengagung-agungkan terhadap karir spesialis, maka hal ini kami rasa justru akan mempersempit adanya keinginan dari dalam pribadi ataupun individu tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang ketiga, argumentasi saya yakni mengenai adanya mempertahankan value dari spesialitas karyawan lama, Dewan Juri yang terhormat. Ya, kami percaya bahwasanya karyawan lama juga memiliki hak untuk tetap dipertahankan, Dewan Juri yang terhormat. Namun yang kami bingungkan di sini adalah bagaimana nantinya ketika masyarakat ataupun klien-klien tersebut memiliki ekspektasi yang tinggi, Dewan Juri yang terhormat. Padahal ekspektasi klien tersebut bisa jadi beragam ataupun terdiversifikasi, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, hal ini juga akan menimbulkan adanya opresi ataupun tuntutan masyarakat ketika masyarakat berekspektasi tinggi terhadap suatu jenjang karir yang spesialis, Dewan Juri yang terhormat. Sebagai contoh, ketika dokter tersebut dianggap spesialis, tetapi pada kenyataannya masih juga memerlukan adanya spesialitas lain, seperti halnya ketika orang-orang tersebut berekspektasi tinggi, ternyata dokter tersebut ternyata tidak memiliki skill yang cukup mumpuni, Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada kenyataannya ketika masyarakat Indonesia sakit masih dibawa ke dokter spesialis di luar negeri, Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami rasa bahwa spesialitas itu sendiri bukanlah suatu urgensi, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang argumentasi kami selanjutnya, mengapa hal ini sangatlah buruk pada dunia company? Karena ketika spesialitas itu terlalu diglorifikasi, ini tentu saja akan meningkatkan standarisasi ataupun demand dari company itu sendiri. Sehingga kami rasa bahwasanya hal ini justru akan mempersempit lapangan pekerjaan dan menimbulkan masyarakat menjadi jobless ataupun tidak memiliki pekerjaan, sehingga negara tersebut akanlah sangat banyak pengangguran, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ketika banyak pengangguran, maka IKR ataupun indeks kesejahteraan rakyat tersebut akanlah sangat rendah dan negara tersebut dicap buruk ketika masyarakatnya banyak pengangguran, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami di sisi kami sangat ingin menentukan pilihan mereka tanpa adanya opresi dari masyarakat sendiri. Lalu begitupun ketika adanya generalisasi pada jurusan, contohnya kepada aktuaria dan lain sebagainya. Aktuaria memanglah sangat penting, tapi bagaimana pada era berikutnya? Terima kasih. Oke, berarti saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Ada hal yang saya ingin tambahkan dari beberapa argumentasi dari tim sebelumnya. Seperti tadi ada open government membuka dengan ekspektasi masyarakat yang lebih tinggi dengan spesialis. Ini juga selain membuat ekspektasi dan cenderung memiliki asumsi untuk memiliki jalur karir lebih awal. Selain itu juga ketika seorang spesialis telah menjalani spesialisnya dengan cukup lama dan menginginkan pergantian spesialis, ini akan berkonotasi buruk. Karena kenapa? Kan masyarakat pasti akan mengapa ganti spesialis karena sudah lama. Bisa saja itu spesialis tidak sesuai dengan hatinya selama ini. Dan ketika ingin ganti spesialis, tentu saja ini menambahkan biaya, waktu yang lebih banyak untuk berubah spesialis. Selain itu juga misalkan ingin mengubah spesialis, banyak juga asumsi bahwa perbedaan spesialitas itu hanya dasarnya di mana. Misalkan dari spesialis teknologi atau spesialis AI misalkan, dan itu masyarakat berasumsi akan tidak akan menjauh dari spesialisasi teknologi tersebut, daerah teknologi. Selain itu ada juga tadi sebagai spesifikasi penting tidak menjadi suatu justifikasi. Itu seseorang belum tentu dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan sertifikasinya. Contoh dengan seperti tadi bicarakan dengan dapat melakukan sertifikasi di luar pendidikan formal.
Misalkan sebagai contoh, seorang dokter yang memiliki sertifikasi afiliasi dokter atau melakukan melakukan seminar yang berhubungan dengan kedokteran dan tetap melakukan praktek walaupun hanya dengan pendidikan-pendidikan yang sekilas atau seperti seminar. Dan itu akan mengakibatkan suatu malpraktek karena tidak terstandarisasi sertifikasi tersebut. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena ketika misalkan dalam suatu ruang praktek dipajang diploma bahwa dia tuh telah melakukan berhubungan dengan kedokteran, tapi karena ketidaktahuan masyarakat dan melihat ada kata dokter, berasumsikan bahwa masyarakat akan ini juga seorang dokter tanpa mengerti bahwa itu hanya afiliasi seorang dokter. Selain itu tadi mengapa bisa mengecilkan suatu kesempatan dari yang mencari pekerjaan. Ini jika dalam konteks seorang fresh graduate atau yang baru keluar dari universitas, saat ketika mencari pekerjaan, para pencari pekerjaan akan melihat bahwa spesifikasi dari pekerjaan itu sangat tidak masuk akal, sangat lama dan membutuhkan sarjana-sarjana atau gelar-gelar yang tinggi. Jadi ini karena tidak memenuhi spesifikasi tersebut, jadi tidak akan mendapat pekerjaannya. Best skenario, para pekerja mendapatkan pekerjaan tapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang dia bisa. Misalkan dia sebenarnya bisa dalam hal spesifikasi dia, tapi karena tidak memenuhi spesifikasi akan lebih lama dan mendapatkan misalkan gaji yang lebih rendah dari seharusnya. Skenario tidak terima ya pekerjaan yang seharusnya dia bisa lakukan, dan ini menyebabkan banyaknya jobless yang anak muda yang jobless tidak memiliki pekerjaan. Selain itu untuk dari saya sekian. Semoga kalau diri memiliki